Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Syafiuddin. Kali ini saya akan membuat video tentang cara menentukan rating trafo ya. Trafo distribusi tegangan rendah. Trafo distribusi tegangan rendah. Nah, saya akan memulai dengan tipsnya dulu. Tips menentukan rating trafo ya. 1. Menentukan beban puncak. Beban puncak ini adalah beban yang terjadi apabila semua beban nyala. Itu namanya disebut beban puncak. Misalkan di rumah kita, jika seluruh peralatan listrik nyala, berarti itu sedang dalam keadaan beban puncak. Kalau hanya sebagian yang menyala, itu dinamakan bukan beban puncak. Nah, setelah menghitung beban puncak ya, tips menentukan trafo ya, kita harus menghitung daya semu dari beban puncak. Daya semu dari beban puncak dengan Kospi minimal. Nah, Kospi minimal itu kan 0,85 ya. Jadi kita nanti akan menghitungnya dengan daya Kospi minimal. Kemudian menambahi kapasitas trafo 20% dari beban puncak Kospi terendah. Menambahi kapasitas trafo 20% dari Kospi terendah. Kenapa 20%? Karena agar awet kan trafo itu digunakan 80% ya. Kalau sampai lebih dari 80%, maka trafo akan nggak cepat awet. Nah, kemudian kita harus menambahi kapasitas trafo 20% ya, agar tidak sampai penggunaan 80%. Menambahi kapasitas trafo 20% agar tidak sampai penggunaan 80% dari kapasitas. Oke, itu untuk menambahi dari segi keawetan. Nah, sekarang untuk menambahi dari segi beban tambahan ya, kita harus menambahi kapasitas dari segi beban tambahan yang mungkin di waktu yang akan datang akan dipasang. Nah, oke, kita akan lanjut. Sekarang kita akan lanjut menghitung beban puncak. Beban puncak adalah hasil dari menghitung semua beban yang ada. Jadi maksudnya adalah jika semua beban nyala, maka itu dinamakan beban puncak. Nah, contoh, diketahui suatu pabrik memiliki 4 mesin seperti di bawah ini. A, B, C, D. Nah, masing-masing mesinnya adalah A 200 watt, B 300 watt, C 300 watt, dan D 100 watt. Ini saya gunakan contoh yang kecil ya. Sebenarnya kalau di ini sebenarnya nggak ada ya, seperti ini ya, terlalu kecil. Nah, karena untuk mempermudah pembahasan kita perkecil saja 200 watt, 300 watt, 300 watt, dan 100 watt. Sehingga beban puncak adalah 900 watt. Nah, kita sudah mengetahui beban puncaknya adalah 900 watt. Sekarang kita akan menghitung daya semu dengan beban puncak Kospi minimal. Kita tahu bahwa daya puncak aktif adalah 900 watt. Jadi yang tadi kita hitung adalah 900 watt. 900 watt dari mana? Biasanya kita lihat dari nameplate-nya. Nameplate-nya itu kan ada 200 watt, 300 watt, 100 watt itu. Nah, itu kita hitung nameplate mesinnya. Nah, itu kita hitung semuanya. Kemudian kita total, dan dalam contoh ini totalnya adalah 900 watt. Itu beban puncak daya aktif. Nah, sekarang kita akan hitung beban puncak daya semu ya.
daya semu dengan cos P minimal S. Karena cos P minimal biasanya 0,85, karena cos P minimal dari standar PLN adalah 0,85, maka dapat diketahui daya semu S adalah P per cos P, artinya 900 per 0,85. Jadi menghitung daya semu beban puncak minimal cos P adalah 91059 VA. Dapat Anda lihat ini satuannya watt yang aktif dan yang semu adalah satuannya VA. Kemudian kita akan menambahi kapasitas trafo dari 20% dari beban puncak cos P terendah. Ya, karena tadi kan seperti ini untuk menambahi keawetan ya. Jadi jangan sampai penggunaan 80%. Oleh karena itu kita harus tambahi kapasitas 20% dari beban puncak cos P terendah. Dapat diketahui dari beban puncak cos P terendah adalah 1059. Nah, untuk menambahi kapasitas 20% berarti S per S 20%. 1059 ditambah 1059 kali 20 per 100 sama dengan 1059 plus 2118 sama dengan 12708 VA. Nah, ini untuk dari segi keawetan. Nah, untuk sekarang dari segi penambahan di waktu yang akan datang. Nah, kita tadi sudah mengetahui bahwa untuk yang tadi adalah 1059, ini adalah untuk S-nya, untuk beban puncaknya ya. Nah, untuk kapasitas dari ini tambahannya berarti yang ini S ini plus S20 plus S ini ya. Ini kan tadi untuk yang keawetan ya, dari segi keawetan ya. S plus S20. Nah, sekarang untuk di waktu yang akan datang berarti S plus S20% plus S10%. Ini saya anggap kebutuhan di waktu yang akan datang adalah 10% dari S. Jadi hasilnya seperti ini. 159 ditambah 159 kali 20 per 100 ditambah 159 kali 10 dibagi 100. Hasilnya 1059, 211,8, 1059. Dan ketika dijumlahkan 1376,7 kVA. Jadi minimal trafo yang harus kita butuhkan adalah 1376,7 kVA. Ini kecil ya trafonya, cuma 1 kVA, 1,3 kVA berarti ya. Karena ini saya gunakan contoh kecil biar kalian paham, dan di prakteknya mungkin bebannya tidak sekecil ini. Oke, mungkin itu saja video singkat dari cara menentukan rating trafo. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau salah-salah penulisan, juga salah-salah penyebutan. Jangan lupa subscribe dan like agar saya lebih semangat dalam membuat video-video selanjutnya.